Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ari yang masih setia nonton channel Jalan Ari. Tentunya ini suatu hal yang luar biasa. Saya hadir untuk membawa satu sosok yang fenomenal yang memang memberikan satu kasana pengetahuan terhadap bagaimana dinamika politik Aceh. Siapa dia? Dr. Nuris Effendi atau disapa akrab Nuris Emeko. Sekilas info sahabat Ari, yang bersangkutan saya pikir bukan orang sembarangan karena dia juga seorang jurnalis, pernah menempah pendidikan dan ilmu jurnalis di Tempo, ya. Bahkan dia juga seorang akademisi dan tercatat di salah satu universitas. Dan saat ini yang buat saya sedikit dalam tanda kutip aneh bin ajaib yang nanti kan kita kulitin, kenapa dia mau hijrah ke Partai Aceh. Nah, itu yang akan saya bahas. Nah, sebelum terlalu jauh, saya ingin jelaskan bahwa saya agak susah untuk menghadirkan sosok ini, penuh tantangan. Nah, inilah untuk bagaimana kesenangan untuk menyajikan suatu hal yang luar biasa kepada sahabat Ari yang nonton dimanapun Anda berada. Saya langsung sapa untuk beliau. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Luar biasa Bang, makasih banget udah hadir di studio Jalan Ari Bang. Iya, ya. Nah Bang, saya ingin istilahnya mencoba untuk memancing pematik di awal. Seperti yang saya katakan, kok tiba-tiba Abang sudah masuk dalam dunia jurnalis, terus Abang masuk dalam dunia akademisi, wangsit apa, wahyu apa yang membuat Abang kok berubah total sehingga Abang mau hijrah? Apakah Abang dulu pernah ada histori yang melekat dengan Partai Aceh sehingga Abang menjadi chemistry? Historical ada ya. Ya. Historical ada. Kalau kehidupan dari jurnalistik kemudian ke akademisi kemudian ke politik itu perubahan yang memang saya coba gali sendiri sebetulnya. Saya gali sendiri dari jurnalistik, namanya itu, kemudian basis saya di S1 itu hukum, kemudian saya coba belajar ke tingkatan lebih tinggi ke ilmu hukum sambil terus menjadi jurnalis. Kemudian ke doktoral, kemudian ketika udah mau masuk ke doktoral, saya mencoba untuk ke akademik karena jurnalistik akademik itu dua hal yang menarik. Ya. Dan sama-sama mengolah pikir. Mengolah pikir. Ya, sepakat. Nah, kemudian kenapa saya terjun ke politik kayak gitu kan? Itu juga hal yang menarik menurut saya karena itu kalau akademisi dengan jurnalis masih warnanya masih mirip-mirip lah. Ada yang tapi kan kok tiba-tiba berbeda warna. Ke politik gitu. Dan pertanyaannya apakah ke politik itu saya mencari apa sebetulnya kan? Karena kehidupan saya umpamanya di majalah Tempo dan kemudian saya sampai ke redaktur eksekutif di Berita Satu, kemudian juga pernah di televisi kan, itu ada titik jenuh setelah saya di bekerja rutinitas di akademik di jurnalistik. Ketika saya masih di Orde Baru itu ketika jadi jurnalis di Orde Baru itu masih sangat banyak tantangan ya, banyak tantangan. Kemudian menyiasati tulisan di tengah rezim Orde Baru kan punya seni sendiri. Ketika seni itu pertaruhan nyawa juga. Itu kan. Jadi saya pernah juga ditahan waktu di masa Orde Baru, pernah bahkan masuk tahanan militer kan. Dan pada saat itu menjadi memang ada adrenalin yang hidup di masa itu ketika kita menulis. Jadi di masa itu juga media betul-betul hidup dengan skill ya. Skill. Kemudian masuk ke era media yang ketika tumbuhnya media online dengan teknologi digital, itu kemudian semua orang bisa memberi informasi apa aja. Kemudian saya merasa ini muncul titik jenuh saya di sini. Semua menulis apa aja bisa. Kemudian apalagi tantangannya juga udah kurang seperti dulu. Saya kan mengalami tantangan ketika investigasi itu menjadi sangat seksi, dan kemudian di era digital ini harus ada formulasi baru di jurnalistik. Kemudian apalagi saya mulai membangun media juga. Dan saya tanya, media Aceh Post itu salah satu media yang memang menjadi rujukan nasional loh. Iya, benar. Bahkan ketika itu
saya bisa wawancara umpamanya Mahfud dengan Aceh Post walaupun medianya di Aceh. Bahkan saya bisa wawancara Prabowo kan ke Jakarta, bahkan Sandiaga Uno, semua tokoh nasional. Jadi Sabari traffic Aceh Post menjadi salah satu contoh bagi media online sehingga menjadi satu pionir di dalam media online berkembang di Aceh. Nah, ketika saya bangun Aceh Post, itu saya belum masuk ke akademik ya, bangun Aceh Post di Aceh. Pada saat itu saya bersentuhan dengan politik sebetulnya. Di situ mulai saya masuk ke berada di pusaran politik Aceh. Iya. Nah, kebetulan saya memang punya sukses dengan Jenny Abdullah menunjukkan mana ya. Kebetulan saya memang ada hubungan sebenarnya antara narasumber dengan jurnalis itu dengan Muzakir Manap ketika dia masih di Panglima Agam. Saya wawancara beliau waktu itu ketika saya di Majalah Tempo, sehingga ada hubungan, ada kontak. Sudah ada ikatan emosional. Bukan artinya bukan tiba-tiba muncul begitu saja. Ada rentetan. Ada rentetan. Kemudian ketika saya menjadi wartawan, bukan wartawan, saya mendirikan Aceh Post di Aceh. Saya melihat di sini ada ketimpangan dalam informasi ketika Mualim, kita manggil Mualim, ketika Mualim seperti terpinggirkan waktu itu di dunia pemberitaan, agak dihindari, nggak diberitakan sebagian besar, ataupun bahkan pemberitaan yang kadang-kadang nggak sebenarnya tentang Muzakir Manap. Ketika itu saya coba perbaiki keadaan Partai Aceh dan Muzakir Manap. Saya membangun sebuah keberimbangan pemberitaan antara waktu itu Irwandi yang banyak media darling lah waktu itu di Aceh, kemudian Muzakir Manap yang waktu itu menjadi sendiri, jarang diberitakan. Saya lah yang kemudian memberi perimbangan itu. Lantas setelah selesai di situ hijrah Bang untuk ngambil tantangan. Nah kemudian kan setelah mereka jadi, kebetulan waktu itu saya ikut membantu Zikir waktu itu Zikir dalam berpolitik, dan setelah mereka mengantar mereka jadi gubernur dan wakil gubernur, saya melanjutkan kuliah. Bukan berarti saya kenapa meninggalkan, enggak waktu itu, tapi karena saya anggap udahlah, waktu itu mereka udah jadi kok. Kemudian hijrah ke Jakarta lagi, kemudian kuliah, kemudian saya coba ke akademik. Akademik menjadi dosen, menjadi peneliti. Kemudian saya menikmati juga beberapa literatur tulisan Abang di Google, saya cek, rupanya. Hasil tulisannya, buku juga saya menulisnya. Kemudian setelah saya tamat kuliah doktoral, saya sempat terpikir saya akan menjadi akademisi. Sampai sekarang saya masih mengajar sebetulnya kan. Saya menjadi akademisi total. Kemudian paling membuat penelitian sampai jadi pada tingkat saya pernah jadi rektor kan di Institut Kesehatan Jakarta, kemudian mengajar di beberapa kampus ternama di Indonesia, termasuk di Universitas Pancasila. Dan kemudian saya sering beberapa kali diajak kuliah umum di Aceh, termasuk di UIN, kemudian jadi pemateri di Unsia. Saya mulai sering beberapa kali ke Aceh, kemudian bersentuhan lagi dengan Partai Aceh. Kayak magnet memang bagi saya ini Partai Aceh. Kemudian saya masuk lagi ke Partai Aceh. Akhirnya, kalau dulu saya masih abu-abu antara di politik dengan kehidupan saya sebagai jurnalistik, kali ini saya betul-betul pure saya ke politik. Maka ketika ada tawaran-tawaran untuk mendirikan media, saya mencoba full aja di politik. Yang mau membantu membangun, ataupun setidaknya berada dalam Partai Aceh dan punya mengambil beberapa sisi peran untuk yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya di Partai Aceh. Saya ingin tanyakan Bang, Sabari, jadi sebelum saya mendatangkan beliau, saya melakukan observasi, tanya-tanya beberapa sumber. Nah, saya ingin tanyakan Bang, banyak pengakuan di luar bahwa ketika hadir Abang itu Partai Aceh itu warnanya itu beda, gesahnya itu makin hidup,
dulu hidup, ini makin hidup, makin militannya itu makin makin hadir gitu. Jadi sudah mulai saintifik ya, udah mulai sangat ilmiah ya. Karena juga bukan hanya abang orang akademisi di situ, ada Pak J juga, dan ada beberapa orang ya, ada Aidit juga, Fajri kan, artinya warnanya memang beda. Nah, segitu hebatnya pengelolaan partai sehingga membuat istilahnya sosok abang begitu ada nilai di mata partai Aceh ini, gimana aku bisa sampai begitu hebat warnanya, Pak? Ya, begini ya, saya pikir kayak Mualim, Abu Rada, Sekjen, terutama mereka berdua lah ya, antara Mualim dengan Sekjen ini kan sebetulnya memberi kita peran seluas-luasnya sebetulnya, baik ke saya, ke siapapun di situ, dan sejauh Hidup bang semuanya bang, ya mampu. karena gini, di Partai Aceh kita punya Contoh mahkamah partainya hidup, ya, tim kengnya hidup, Ya. medianya hidup. Ya. Maksudnya ini lembaganya jalan. ya, karena diberi kebebasan oleh pemimpin untuk berpikir dan mengerjakannya sekaligus. Termasuk umpamanya kalau kita kepingin melihat ada perlu perubahan katakanlah di tata kelola, ya itu nggak pernah dilarang gitu sama Mujahidin Manap dan Abu Rada. Bahkan disupport sama mereka. Ya, artinya kan Partai Aceh kan, yang dulu sangat eksklusif, sekarang betul-betul sangat inklusif. Ya. Ini membuat transformasi beda jauh sekali. Ya. Nah, mungkin sebetulnya kalau inklusif ataupun terbukanya Partai Aceh dulu nggak tertutup sekali sebetulnya. Ada beberapa tokoh yang Ya, termasuk saya sendiri ya. Abdul Saleh kan dulu kan tahun Ya, 2009 kan Abdul Saleh, saya paham. Itu kan artinya cuma beberapa nama Ya. lah sosok kan. Terus kan muncul pelan-pelan masuk aktivis kan gitu transformasinya kan. Artinya kan belajar dari proses saya lihat itu saya akuin Partai Aceh. Nah, teman-teman di Partai Aceh juga dengan komando dari ataupun manajemen yang diterapkan oleh Mualim sama Abu Rara ini kan membuat kita bebas bergerak, bahkan ketika kita diskusi di dalam partai itu betul-betul demokrasi memang hidup, kita berdebat, kita kemudian menjadi suatu produk itu juga proses Satu pembelajaran yang saya catat dengan gaya kepemimpinan Mualim ya, dia berani mengakui di hadap publik di saat milad ya, milad Partai Aceh, bahwa Partai Aceh harus membenahi dalam dua hal, manajemen dan perilaku kader. Dan itu membuat perubahan sehingga menurut saya ini yang membuat kenapa Partai Aceh mampu rebound dalam konteks hari ini ya 2024 ya. Dengan jumlah suara bertambah jadi dua dari 18 jadi 20 kursi. Ini capek juga menurut saya seperti itu. Jadi kadang-kadang banyak kritik ya dari luar dan kita juga baca kritik Kadang-kadang kan kita diskusikan kritik ini gimana. Kalau kita bertanya ke pemimpin, pas umpamanya ada Mualim, ada Abu Rada, itu mereka menjawab bahwa ini politik katanya. Jadi semua orang punya kebebasan dalam berpendapat. Jadi mereka ini sungguh nggak pernah alergi dengan dengan anti kritik nggak anti kritik mereka. Jadi kalau mereka anti kritik nggak mungkin bisa berubah partai kan, itu logikanya. Itu logikanya. Ini kan karena mereka mau menerima. Jadi ketika katakanlah saya kembali lagi ke Partai Aceh dan beberapa teman akademisi ada di situ, aktivis ada di situ, kita bisa menggerakkan sesuatu yang menarik buat Partai Aceh gitu loh. Kita bisa bikin pembenahan. Nah, ini yang mendapat support penuh dari pemimpin, dari Mujahidin Manap dan Mualim, bahkan dari Mujahidin Manap dengan Abu Rada, bahkan mereka ngontrol langsung. Kadang bertanya sudah selesai apa belum, bahkan disiapin kebutuhan. Oke. Apa yang kita butuhkan disiapin sama mereka, bahkan menggerakkan source yang ada untuk membantu katakanlah yang mau berpikir untuk Partai Aceh itu untuk terus berpikir dan bahkan mewujudkannya gitu. Nah, kalaupun ada, dan kita di Partai Aceh itu nggak ada ketakutan Pak, bagaimana kalau salah ini kan, nggak ada. Semua belajar aja memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Karena prinsipnya lebih bagus kita berbuat sesuatu walaupun salah ketimbang kita nggak mengerjakan apa-apa. Kita berbuat sesuatu salah, kita bisa perbaiki.
Nah, salah satunya yang saya ingin tanyakan ini kan masuk ke poin tadi memperbaiki, kan? Ini kan sudah masuk momentum. Artinya kan dulu kan kalau mau masuk pilkada cukup rekomendasi dari mualim, ya. Dulu gitu yang saya pahami, ya. Sekarang kan banget beda ya momentum, ya. Semua proses dilalui dengan mekanisme yang sangat prosedural, yang sangat ilmiah, saintifik, ya. Contoh ada momentum pilkada hari ini, ya. Ini kan banyak yang mendaftar, ya. Dan lalu akan ada tindakan survei. Nah, sebelum Bapak menjawab itu, ada pertanyaan titipan dari sahabat Ari yang sedang nonton. Ini kan banyak, Bang, yang mendaftarkan diri ini. Tapi bukan orang sembarangan, ketua partai yang ceritanya, kan. Ketua partai loh, bukan kaleng-kaleng, kan, gitu. Apa yang membuat mereka kok mau meminang Mualim untuk dipasangkan sebagai wakil untuk ketua partai, ya, bukan sebagai gubernur, tapi wakilnya Mualim. Segitu hebatkah Mualim? Sebenarnya kita bertanya juga, ketua apa? Saya kan ketua tim seleksi di dalam Mandan, ketemu dengan pemimpin partai yang datang. Kita apresiasi sebetulnya sangat luar biasa memang mereka mendaftar, kemudian kita juga bertanya sebetulnya dan ini kan sebuah jawaban yang ini kolaborasi sebetulnya, kolaborasi bagaimana berada pada satu tempat untuk membangun bersama sebetulnya. Saya ingin jawabannya apa, Bang Mark? Ya, jawaban mereka apa? Ya, mereka ingin berada di sini bersama, lebih bagus berkolaborasi bersama untuk membangun Aceh. Di sini kalau saya istilahkan, mereka berada bersama kita tuh untuk power sharing sebetulnya. Power sharing untuk membangun Aceh. Termasuk Bang Teguh Nurlief, mereka bercerita bahwa bagaimana mereka punya kapasitas sebetulnya untuk apa? Oh iya, kalau dengan debat, semua yang daftarkan menjadi wakil Mualim semua punya kapasitas. Kapasitas yang cukup tinggi juga gitu loh. Dan bagi Mudzakkir Manap sendiri itu adalah sesuatu yang membuat dia juga enak gitu loh, bahwa banyak orang yang bisa diajak berkolaborasi untuk membangun Aceh. Untuk membangun Aceh bersama. Nah, ketika kita ketemu pun, kan ini banyak yang daftar. Ada bahkan mungkin akan ada dari internal partai, ada dari akademisi juga. Ada eksternal. Yang eksternal tuh, bahkan eksternal tuh ada akademisi juga. Mungkin juga akan ada dari tokoh agama, ya kan. Nah, ini kan banyak. Kadang-kadang kita bercanda kadang-kadang sama Mualim ini, bagaimana nih banyak yang daftar gitu loh. Terus kadang-kadang Mualim berpikir seandainya bisa sejumlah orang bisa jadi wagub, dia akan ngambil semuanya dan membagi peran masing-masing gitu loh. Cuman ini kan masalahnya kan cuman satu wagub. Nah, ini bagaimana? Apakah teman-teman dari partai itu hanya mengincar wagub atau memang kemudian berkoalisi tanpa peduli ini siapa yang akan diambil? Nah, ke beberapa partai politik yang datang itu komitmen seperti itu, ketika kan kita menjelaskan bahwa nanti jadi wagub kan satu orang ini. Nah, nanti kita apakah di situ hubungannya selesai atau gimana? Nah, siapa yang jatuh hati nih? Siapa yang Mualim dititipkan hatinya? Itu karena terlalu banyak yang Mudzakkir Manap sendiri kan saya kira bukan perkara mudah juga dalam melihat. Betul, itu nggak ada khilafiyahnya. Tentunya ada pertimbangan. Ini ada yang nggak enak ini begitu. Nah, ini mungkin pada satu titik kan nanti akan ditentukan satu orang. Nah, yang perlu kita jaga sekarang ini kan hubungan dengan satu orang. Apakah ada beberapa rumusan? Apakah ini bisa diputuskan secara bersama untuk menentukan siapa? Atau kemudian kita menunggu dari mana gitu loh. Sedangkan Mudzakkir Manap ini kan semua ketua partai politik kan teman beliau yang kemudian sering bercanda juga, sering ketemu di mana-mana kan. Karena Mudzakkir Manap ini kan juga orangnya tipikal yang egaliter juga kan. Iya, betul, egaliter. Nah, mungkin Pak Ari kan sering ketemu beliau juga. Iya, justru sebagai egaliter. Nyambung, cerdas orangnya. Dan kita bertanya apapun dijawabnya. Nah, kadang-kadang juga ketika wartawan bertanya dengan bercanda, dia jawab jadi berita. Kadang-kadang padahal maksudnya bukan seperti itu, kemudian tertulisnya karena dia jawabnya bercanda. Gitu. Nah,
ini yang menjadi bahan pemikiran kita juga ketika awalnya kita membuka orang tokoh-tokoh mendaftar, mungkin ini sesuatu hal yang menarik. Tetapi ketika banyak yang mendaftar, menjadi tantangan sendiri untuk menentukan ini seperti apa. Betul, gitu. memformulasikan itu yang berat. Memformulasikan itu, jangan sampai melukai. Nah, ini kan menjaga perasaan, menjaga relasi kan, supaya menggabungkan satu visi menjadi satu sehingga menjadi harmoni. Saya kira kalau umpamanya semuanya sepakat untuk membangun Aceh, power sharing itu kan bisa kita lakukan. Bukan hanya umpamanya karena wagubnya hanya satu orang, bukan hanya power sharing di wagub, kan bisa di beberapa hal yang lain yang sifatnya politik kan, bisa di parlemen atau di beberapa sektor lain yang mungkin kita bisa powernya bisa berbagi gitu. Nah mungkin kalau seperti, dan itu juga tetap tidak mudah, tetap kita berpikir metodologi seperti apa dan sistem seperti apa sehingga ini bisa mampu diterima oleh semua pihak yang dari koalisi itu. Yang paling penting kan kalau saya kita tuh, terutama saya atau beberapa teman yang lain itu sering diingatkan oleh Mualim, dalam setiap statement, dalam setiap pernyataan, dalam setiap dimanapun, medsos, segala macam, jangan pernah menghina orang, jangan pernah mengecilkan orang. Bahwa kita dihina, biarin aja. Jadi kita sekali jadi setiap macam tadi juga ketika Adun Muklis mendaftar dan kebetulan ada beliau di kantor, atau itu kan ramai sekali. Itu juga yang beliau katakan. Kita boleh berjuang untuk kemenangan semua, untuk politik, tapi jangan pernah melukai hati orang, jangan pernah menghina orang, jangan pernah mencaci maki orang. Jalanlah selurus-lurusnya aja. Karena dalam prinsipnya toh ketika Partai Aceh ini dicaci maki ketika pemilu pileg kemarin itu kan, Mudzakhir Manaf juga entah bagaimana dihina segala macam, nggak pernah dijawab, nggak pernah juga ada amarah di situ kan. Dan akhirnya apa yang terjadi, dengan elektabilitas kita bagus, kursinya kita bertambah. Nah mungkin kesantunan itulah yang kemudian menarik memang, bagaimana mantan kombatan yang dulu di dalam pertempuran di Takuti sekarang menjadi humanis, menjadi bertransformasi, humanis yang bijaksana, bertransformasi menjadi perilaku yang bagaimana mencerabut perilaku militeristik menjadi sipil atau humanis itu. Memang itu juga butuh proses, betul. Tidak semuanya juga dapat melakukan itu. Kadang-kadang pergerakannya juga kan menjadi grogi, dia dulu gagal, masa harus humanis, harus apa. Sekarang ini udah bagus kok. Nah, sebagai closing statement Abang, juga pertanyaan tertutup saya, yang terakhir kepada Abang. Abang udah berhasil mengantar Zikir di 2012. Abang sudah berhasil membuat partai, bersama tim lah, ya. Sudah berhasil membuat gebrakan di mana pemilu 2024 Partai Aceh rebound untuk kursi. Nah, ketika ini sudah berhasil lagi di Pilkada 2024, Abang mau kemana? Kemana kaki ini? Sebetulnya Abang mau kemana? Apa balik lagi ke akademisi atau tetap? Saya ke akademisi saya belum tinggalkan, masih mengajar. Kalau udah berhasil banyak kandidat menang, lantas Abang mau kemana? Dia mau spesialis memenangkan orang. Jadi sebetulnya kemenangan itu juga bukan karena saya, karena memang tim apa segala macam. Mungkin saya salah satu bagian kecil yang mungkin punya gaya tersendiri, saya berada di dalam itu. Begitu juga sekarang ini, saya bagian kecil lah dari sebuah partai yang besar dengan sosok seperti Mudzakhir Manaf kan, sesuatu yang kebanggaan. Kita berada bersama beliau, apalagi ada Wali Nagro, ada Abu Rada di situ. Kita terasa aura kita merasa bangga itu ada, dihargai. Nah, yang luar biasa kan di Partai Aceh kan itu menghargai itu gitu. Saya dari Tempo segala macam terbiasa dengan sikap egaliter saya di majalah Tempo, berdebat biasa aja, bahkan kadang memotong bicara juga biasa aja. Ternyata saya tidak begitu perlu jet lag dulu di Partai Aceh gitu. Jadi, belum terjawab nih, mau kemana?
Apa-apa juga. Saya tetap berada di Partai Aceh sebetulnya, tetap berada di Partai Aceh. Membesarkan untuk lebih besar Partai Aceh. Tetap saya ingin berada di situ dan Karena partainya rumah abang. Rumah abang, dan saya bisa berada di situ diterima seperti keluarga sendiri. Kendati saya bukan kombatan, bukan GAM saya, tetapi diterima dengan baik di rumahnya Partai Aceh itu, bahkan teramat baik pun untuk saya tuh Partai Aceh ini kan. Kemudian saya ingin berada di situ terus sambil mungkin apa yang bisa saya bantu, terutama partai, karena dalam perspektif saya itu partai itu yang harus kuat dan besar. Karena kemudian kalau pemerintah, parlemen itu kan tangan-tangan partai yang bekerja di luar induknya. Konsep pembangunan Aceh ini kalau kita membesarkan Partai Aceh berada di Partai Aceh. Closing statement apa untuk penutup bincang-bincang kita? Teman-teman sekalian, mungkin saya akan berharap bahwa mari berada Partai Aceh untuk kampanye. Saya akan jadi gak enak. Apa-apa sih. Bersama Partai Aceh untuk memenangkan, katakanlah bersama-sama dengan Partai Aceh dan tokoh-tokoh Partai Aceh, terutama dengan Mujakir Manaf, untuk sama-sama membangun Aceh dan memperbaiki apa-apa yang kurang selama ini. Oke, Sabari, tak terasa sudah bincang-bincang kita, setengah jam sudah usai. Ya, banyak hal yang sudah diberitahukan kepada kita semua, bagaimana sosok profil Bang Nurlis dan apa yang sudah dilakukan untuk Partai Aceh dan seperti apa Partai Aceh yang akan dibawa ke depannya. Semua sudah tersaji, semua sudah diinformasikan secara gamblang di Jalan Ari. Tetap setia di channel Jalan Ari yang memberikan inspirasi dan knowledge. Tentunya itu bukan sembarangan. Kita memberikan yang terbaik untuk sahabat Ari. Sampai ketemu lagi bersama saya. Salam Jalan Ari.